Assalamualaikum sahabat channel Lubuak Carito. Dalam menjalankan ibadah, berusahalah hati kita merasakan, seakan-akan kita akan mati besoknya. Cobalah, perasaan di hati pikiran di otakmu dirubah posisinya, untuk berpikir. Biarkan sajalah masalah usaha sepi masalah hutang piutang pastikan dilunasi kita berusaha untuk dunia dan tanpa melupakan akhirat dan saling memaafkan jika ucapan terakhir innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah harus dibacakan sebelum ini terjadi kita berusaha berbenah diri. Seakan-akan kita akan mati besoknya, mungkin saat ini, kita harus benar-benar melupakan masalah untuk dunia, bagaimana hati kita harus bisa mengingat untuk akhirat cobalah kita berusaha. Catatan ini, di akhirat akan dikemukakan, ketika menimbang dosa dan pahala. Otakmu berpikir bagaimana kamu bisa sukses, atau barangkali memikirkan baju lebaran besok dan THR, bagaimana cara membuat kue lebaran sebanyak mungkin ya Allah apa kamu memikirkan ini? Mungkin saja kamu lagi memikirkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari proyek, yang harus membuat berbohong, menipu, atau barangkali sapi peliharaanmu dibiarkan saja memakan tanaman tetangga. Bisa jadi kamu ikut mencuri barang tetangga yang ada dalam pikiranmu itu demi untuk mendapatkan seperti kaum politik yang selalu berjanji untuk rakyat dan selalu mencari kesempatan untuk memakan hak rakyat. Pikiran-pikiran seperti ini alangkah baiknya kita koreksi. Cobalah kita berusaha untuk mengerti dengan diri sendiri. Buanglah pikiran seperti ini jauh-jauh. Seperti kamu membuang bangkai tikus busuk yang takkan mungkin kamu ingat lagi. Metode seperti ini sangat bagus untuk awal bertaubatan nasuha, contoh yang sangat baik dalam memusnahkan dosa yang sudah berkarat. Apa kamu bisa mengingat dirimu pernah berbuat zolim dan memakan hak orang lain tanpa seizinnya? Ya Allah, nauzubillah min zolik. Oh Tuhan, sudah berapa banyakkah dosanya? Hidup menipu, hidup mencuri, memakan keuntungan yang tak sewajarnya. Orang menjerit menahan lapar, kamu tersenyum memakan keuntungan hasil kebohongan yang tak sewajarnya. Dan jadi kebanggaan bercampur kesombongan dalam hatimu. Suka menari di atas penderitaan orang, menggunting dalam lipatan lempar batu, sembunyi tangan perbuatan yang sangat biadab. Hal seperti ini sampai hembusan nafas terakhir tidak akan pernah memudar kalau kita tak berusaha memahami tujuan dari kehidupan ini. Kamu sudah terlalu stres atau mungkin separuh gila memikirkan hal ini. Banyak yang hampir gila orang-orang memikirkan masalah ini dan tak ada berujung dan selalu merasa kurang, bahkan ada yang sulit, meregang nyawa saat kematian diberi siksaan karena perbuatan yang sudah menyimpang. Percayalah, azab Allah itu pedih. Siapa tahu kamu mati besok hari. Lihatlah orang mati ini, kamu pasti akan seperti itu juga. Siapa tahu ajal tiba-tiba menjemputmu, sebab tak ada yang tahu kematian itu sudah dekat darimu. Oh, Tuhan ya Allah, ajal tiba-tiba. Mungkin saja Tuhan menurunkan musibah seperti gempa atau tsunami yang menghancurkan sehingga mulutmu bisa berkata ya Allah ya Allah ya Allah, ampun ya Allah, astagfirullahalazim. Percayalah, hati kita akan merasakan semakin takut dengan segala dosa. Kalau kita bisa sedikit belajar memikirkan hari esok, hari akhirat, hati kita akan selalu khusyuk dalam beribadah. Jika kita mengarahkan untuk akhirat dan selalulah mengingat kesalahan yang telah kita perbuat, janganlah kamu tunggu semua sanak saudaramu mengucapkan kata terakhir untukmu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kata-kata indah yang selalu bergandengan tangan dengan ucapan selamat ulang tahun. Saya rasa sebelum ini terjadi berusahalah untuk mengingat sendiri kata-kata yang indah ini. Untuk apa kita selalu memikirkan keuntungan untuk masalah dunia, kalau hatimu telah berusaha untuk mengenang setiap kesalahan dan dosamu, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, apalagi terhadap orang tua, segala salah dan dosa kita yang selalu diingat. Saya yakin menjalani ibadah kita akan semakin khusyuk. Kalau kita sudah bisa khusyuk beribadah, rahmat dan hidayah itu kan selalu turun. Hidup kita kan selalu tenang, ada keberkahan, selalu merasa cukup. Untuk apa kita selalu memikirkan keuntungan untuk masalah dunia? Biarkan sajalah gagalnya sepak bola Piala Dunia. Mungkin saja hatimu rusak, hatimu sakit karena gagal pula mendapatkan keuntungannya. Percaya sajalah keuntungan itu amanah. Mungkin saja Tuhan sudah tidak percaya memberikan amanah kepada pemerintah. Cobalah kita untuk berbenah. Menjalankan ibadah kita coba mengarahkan pikiran untuk mengingat segala dosa, mengarahkan mata agar tak selalu melihat keuntungan dalam dunia ini. Kita ini pasti akan mati. Apa kamu suka dirimu meregang nyawa, menjerit-jerit, menahan sakit, barulah kamu berkata, ya Allah ya Allah ya Allah, ampun ampun ya Allah. Azab menimpa badanmu, struk, pikiranmu sudah mulai mendua antara dunia dan akhirat, sudah tidak lurus lagi membaca kulimah la ilaha illallah. Kalau hatimu telah berusaha untuk mengenang setiap kesalahan dan dosamu, dan pikiranmu telah bisa merasakan seakan-akan kau akan mati besok, niscayalah keseimbangan hidup dirimu telah ada antara dunia dan akhirat. Untuk memulai mengingat hari akhirat, iringilah dengan sholat taubat dan berdoa, atau barangkali kamu bisa mengamalkan dan menghafalkan 99 nama-nama Tuhan, seperti kata dari Abi Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
bahwasanya Tuhan Allah mempunyai 99 nama, barang siapa menghafal semuanya, akan dimasukkan ke dalam sorga. Imam Tirmidzi, lihat kitab Sahih Tirmidzi, 8 halaman 37-42. Inilah nama-nama Tuhan yang 99 itu, nama-nama Tuhan, tidak boleh dibuat-buat, atau diada-adakan oleh manusia, tetapi, harus yang diterangkan oleh Nabi. Begitulah menurut faham kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itu, Tuhan tidak boleh diberi nama, umpannya, dengan akil yang berakal, atau Syahin Syah, raja sekalian raja, atau lain-lain. Sahabat baikku, setelah kita memahami tentang 99 nama-nama Tuhan ini lebih baik kita fahami, sebelum orang-orang memberikan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk kita ke yang terakhir kalinya. Oleh sebab itu, simak baik-baik, bagaimana tentang malaikat-malaikatnya. Simak baik-baik tentang malaikat. Umat Islam, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempercayai bahwa ada suatu makhluk halus yang dijadikan dari nur atau cahaya, bernama malaikat. Bagaimana hakikat tubuh dari malaikat-malaikat itu, hanya Tuhan yang lebih tahu. Kita serahkan kepada Tuhan, karena kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. Ingat sahabat Lubuak Carito, bahwa kita tidak diwajibkan mengetahui seperti apa malaikat itu. Ini perlu kamu fahami, agar hatimu tak bertanya-tanya, tak menduga-duga. Jauhkan pikiran seperti ini. Yang wajib kita ketahui, kita yakini, ialah, simak baik-baik, ada 10 macam yang wajib kita ketahui tentang malaikat. Simak baik-baik sahabatku. Yang wajib kita ketahui, kita pahami tentang malaikat ialah, nomor 1, malaikat itu, banyaknya tidak terhitung. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing dari Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan, atas sekalian perintah kepada mereka. Dalam hal ini, Tuhan menyatakan dalam Al-Quran begini, simak baik-baik ayatnya di video, artinya yang saya bacakan, malaikat-malaikat itu, tak pernah mendurhakai Tuhan. Dalam sekalian perintahnya, mereka tetap mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Surat At-Tahrim ayat 6, kalau kita fahami arti ayat ini, sebagai manusia sudah terlalu banyak dosa kita, sudah sangat berdosa kita. Apa yang diperintahkan Tuhan, sulit untuk kita lakukan, bahkan ada yang tak peduli. Inilah manusia-manusia durhaka. Seharusnya kita memahami arti ayat ini. Jadi malaikat itu adalah makhluk Tuhan yang halus, yang taat, mengerjakan perintah-perintah Tuhan, kebalikan dari iblis dan setan, yang selalu durhaka kepada Tuhan. Apa kamu manusia yang mau seperti ini? Jika tidak, berusahalah untuk jadi manusia yang beriman. Walaupun malaikat itu makhluk halus, tetapi kadang-kadang ia bisa, dengan izin Tuhan, merupakan dirinya serupa manusia dan lain-lain. Simak baik-baik sahabatku. Nomor 2, kita umat Islam hanya diwajibkan mengetahui orang, malaikat yang utama, yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu malaikat Jibril. Tugasnya mengantar wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Mikail, tugasnya dalam soal-soal kesejahteraan umat, umpannya mengatur hujan dan angin, soal-soal tanah dan kesuburan-kesuburan lainnya. Nomor 3, malaikat Israfil, tugasnya dalam soal-soal akhirat, umpannya meniup terompet sangkakala, tanda kiamat, meniup terompet tanda bangun kembali di padang mahsyar, dan lain-lain sebagainya. Nomor 4, malaikat Israel, tugasnya untuk mencabut nyawa setiap makhluk, dan membawa nyawa itu kemana mestinya. Nomor 5 dan 6, malaikat-malaikat Munkar dan Nangkir, yaitu malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menanyai orang yang sudah mati dari kubur. Nomor 7 dan 8, malaikat-malaikat Rakib dan Atid, tugasnya menuliskan amal pekerjaannya manusia sehari-hari. Pekerjaan yang baik dicatat oleh malaikat Rakib, dan yang buruk dicatat oleh malaikat Atid. Keduanya selalu mengikuti manusia. Malaikat Rakib dan Atid itu banyak, mereka bertugas menuntutkan manusia, masing-masing berdua, dan berganti siang malam. Jadi nama Rakib dan Atid adalah gelaran bagi malaikat-malaikat yang bertugas mencatat pahala dan dosa, pahala setiap orang. Catatan ini, di akhirat akan dikemukakan, ketika menimbang dosa dan pahala, sehingga tak satu pun pekerjaan manusia yang hilang, semuanya tercatat di dalamnya. Nomor 9, malaikat Malik, yaitu malaikat yang bertugas menjaga neraka jahanam, yang juga dinamakan malaikat Zabaniyah. Nomor 10, malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga surga. Inilah 10 orang malaikat yang wajib kita ketahui secara terperinci. Adapun malaikat-malaikat yang banyak lainnya, cukuplah kalau kita yakini bahwa ada malaikat sebangsa makhluk yang taat kepada Tuhan, dan yang mengerjakan perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ayat-ayat suci dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyatakan ihwal-ihwal malaikat-malaikat ini banyak sekali. Di antaranya, saya ceritakan di bawah ini. Simak baik-baik ayatnya di video. Seperti biasa,
karena suara Google ini tidak bisa membaca mukrik dan tajwid di bahasa Arab, kita hanya membacakan artinya saja dalam setiap hadis Al-Quran dan menampilkan ayat yang saya baca di video. Semoga dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ayat di video. Artinya yang saya bacakan, barang siapa yang bermusuhan dengan Allah, malaikat-malaikatnya, dan rasul-rasulnya, Jibril Mikail, maka orang itu kafir. Bahwa Allah musuh pula bagi orang kafir itu. Surat Al-Baqarah, ayat 98. Kalau kita fahami arti ayat ini, dengan merenungi jauh ke dalam lubuk hati yang paling dalam, rasanya tak bisa kita mengelak untuk tidak bertaubat. Terang dalam ayat ini, bahwasanya, kita orang mukmin, wajib percaya dan tidak boleh bermusuhan dengan Allah, jangankan malaikat-malaikatnya, dengan rasul-rasulnya, dengan malaikat Jibril dan dengan malaikat Mikail, orang yang memusuhinya, semua itu adalah kafir, dan Allah memusuhi pula orang kafir itu. Jadi kita wajib percaya bahwa malaikat-malaikat Jibril dan Mikail itu ada, sesuai dengan petunjuk ayat ini. Simak baik-baik sahabatku, firman Tuhan lagi. Lihat ayat di video artinya yang saya bacakan. Dan ditiuplah terompet sangkakala, lantas mati orang-orang yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Tuhan yang tidak mati. Maka ditiup pula terompet lain. Tiba-tiba semua bangun dari kubur, dan melihat. Surat Az-Zumur ayat 68. Kalau kita fahami arti ayat ini, tak lain pahala yang banyak yang kita punya, yang berguna di saat kita dibangkitkan itu. Inilah alasannya kita harus banyak beribadah, sebab di saat itu, tak lain amal ibadah kita saat ini, yang akan menolong kita dari ancaman api neraka itu. Simak baik-baik sahabatku, dalam hadis Nabi juga diterangkan, simak baik-baik. Lihat ayat di video, artinya yang saya bacakan. Berkata Nabi Muhammad SAW, malaikat Israfil itu, tukang tiup trompet. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Di dalam tafsir Qurtubi tersebut, dan umat sepakat, bahwa yang meniup sangkakala itu, ialah malaikat Israfil. Alaihissalam, Qurtubi Juz 7 halaman 20. Mengenai malaikat maut, dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya, yang artinya begini, simak baik-baik sahabatku, katakanlah hai Muhammad, yang mematikan kamu, adalah malaikat maut, yang diwajibkan untuk urusan kamu, kemudian kamu untuk pada Tuhanmu akan kembali. Surat Sajadah ayat 11. Terang dalam ayat ini, yang menarik jiwa kita dari tubuh ketika akan berpulang ke rahmatullah, adalah malaikat maut, yang ditugaskan oleh Tuhan mengurus pekerjaan itu. Tentang malaikat Rakib dan Atid, diterangkan Tuhan dalam ayat 18, yang artinya, tiada suatu perkataan yang dilalafaskan melainkan semua dicatat oleh malaikat Rakib dan Atid. Quran 18. Banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain yang dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan kita tentang malaikat-malaikat yang mengabadikan diri kepada Tuhan, yang selalu patuh dan menurut sekalian perintah yang dipikulkan Tuhan kepadanya. Umat Islam wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat-malaikat itu ada. Janganlah kita umat Islam terperdaya pada omongan orang-orang modern atau manusia kafir setengah dajjal yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu tidak ada, karena ilmunya tidaklah sampai untuk mendapatkannya. Sehubungan dengan malaikat yang mempunyai tubuh halus ini, kita umat Islam wajib pula mempercayai adanya jin, suatu makhluk halus yang dijadikan Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran, ada surat yang dinamai Surat Jin, di mana dikisahkan di dalamnya hal ihwal yang bertalian dengan jin. Jin itu adalah sebangsa makhluk halus yang dijadikan Tuhan dari api. Sebagai halnya, manusia dijadikan dari tanah. Mereka bertubuh halus tidak bisa dilihat, tetapi mereka bisa merupakan diri dengan bermacam-macam rupa. Jin sama dengan manusia. Ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada pula yang kafir, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Tuhan menyatakan kejadian manusia dan jin begini. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito ayatnya di video, artinya yang saya bacakan. Tunggu episode berikutnya, kita pasti akan membacakan hadisnya, karena setia yang disampaikan dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu besok akan kita sambung lagi, karena bacaan pemahaman dalam kitab ini emang sambung menyambung dan terlalu panjang untuk dibacakan dengan satu video. Mungkin kalau dipaksakan dengan durasi 100 jam video, saya rasa ini pasti akan menimbulkan masalah. 1 tahun sekali mengupload video, ini sangat terlalu lama, sehingga sangat sulit dipahami oleh para pendengar. Oleh sebab itu, biarkan sajalah kita sampaikan dengan cara sambung menyambung seperti jalan tol yang lagi dibangun saat ini untuk semua konten. Sebab dalam per-YouTuban, kita dituntut harus membuat video sebanyak-banyaknya, bukan selama-lamanya durasi. Oleh sebab itu untuk saat ini disudahi dulu dengan wassalam.